ini, lu merasa nyesel nggak kuliah di jurusan akuntansi kayak misal, lo tau gini gue kerjanya di sini. Oh ya, iya. lu merasa nyesel nggak gitu? Gue ada nyesel dikit gitu. Kenapa gue nggak ambil ilmu komunikasi ya dari awal? Gue selalu kayak mungkin agak nyalahin nyokap gue sini, jangan diikutin ya. Jadi kayak gue agak nyalahin, gue bilang, aduh Mi, mestinya tuh kan gue kasih tahu nih benefitnya nih orang yang siaran itu bisa gajinya segini loh Mi gitu. Gak, siapa yang bilang gak ada duit dari dulu? Mestinya kan Mami masukin ilmu komunikasi, kenapa saya masuk ke accounting? Ya udah, tapi karena itu apa mungkin udah diizinin deh dari accounting ini gue dapetin adalah relasi di angkatan-angkatan gue, kebetulan emang di Untar banyak banget. Itu relasinya ini sangat banyak yang bikin gue jadi punya relasi bisnis mungkin, relasi untuk buat suatu project itu semuanya menurut gue itu bukan hal yang perlu disesali sih. Menyesal memang iya, menyesal masuk ke accounting, tapi sisi positifnya adalah gue tuh punya hubungan relasi jadinya. Gue punya banyak teman-teman yang punya bisnis, yang bisa gue ajak kerja sama, itu semua hal-hal yang menurut gue jarang lu dapetin kalau lu relasi ya, karena di saat umur gue sekarang ini yang udah kerja ini, gue butuh sebuah relasi gitu, relasi untuk diajak kerja sama. Contohnya teman gue mau buat agensi digital marketing, itu dari accounting loh dia nyarinya gue gitu. Jadi itu sebuah relasi itu jarang lu temuin. Jadi selama lu kuliah nih, sebelum lu pergi dari kampus, just perbanyaklah temen lu. Siapa tahu itu relasinya itu sangat important sih buat kehidupan lu ke depannya gitu. Oke, penting banget buat gue. Iya betul. Buat lu juga Jess. Iya sih, kalau gue bilang sih gue jujur kayak teman gue nggak gitu banyak banget sih. Gitu. Iya. Oke, gue nggak percaya deh Jess. Teman banyak nggak usah di kampus aja. Iya, di luar juga banyak gitu ya. Jadi ya sebenarnya gimana ya, bukan memiliki hubungan yang tidak baik ya, maksudnya kalau untuk gue sama teman-teman SMA gue justru kayak jarang lah kayak hangout gitu. Tapi bukan berarti kayak gue sama mereka tuh kayak punya perselisihan atau gimana, enggak gitu. Cuman emang kayak mungkin mereka tuh sibuk gitu, mereka udah masing-masing kan. Betul. Jadi kayak udah susah juga kita kayak macam mau kontak balik lagi, mungkin harus ada big event dulu gitu. Iya, betul. Big event. Siapa yang nikah ya kan, atau siapa yang emang udah lamaran gitu, emang maybe udah baru buat webinar. Iya, webinar benar. Itu paling gitu. Tapi kalau untuk yang the rest ya paling kan cuman emang ada cuman hanya satu atau dua orang yang emang gue reach out untuk ya curhat, untuk mikirin kayak gimana sih gini, gue lagi kesusahan dan gimana caranya ngebantuin gue gitu, kayak gitu doang sih, nggak kalau gimana. Beda, bisa juga lu dapetin kayak suatu teman dari teman workout lu gitu dari fitness ya, misalnya itu banyak banget relasi di situ kan ya. Atau juga gue ada di gereja atau di komunitas lain, itu banyak teman juga, dan itu bisa jadi relasi hubungan buat pekerjaan lu di masa depan gitu. Everything possible guys. Kayak gue sama dia ya kan, dipertemukan di gym gitu kan. Waduh. Gue gak nyangka bisa podcast begini sama dia. Mikirnya cuma temen gym doang, udah corona udah kagak ada lagi. Iyalah, gitu. enggak lah. We tetap friend lah. Iya, tetap lah teman. Tapi gue sempat mikir ya kan, gue pikir dia tuh si Sandra ini kan Instagramnya kan isinya tuh kayak siaran terus ya kan. Gue mikirnya tuh dia bener-bener wah gila sih teman gue nih si Sandra ini udah jago banget gitu kan, semuanya gila, dia fotonya tuh nge-MC di sini, terus habis itu dia kayak nge-podcast di sini gitu. Jadi kayak gue ngerasa wah gila. Jadi ini udah mainannya udah susah nih gitu. Mainannya susah gitu. Santai. Gue masih MC freelancer sih. Masih freelancer MC. Jadi gue ada MC event di mana gue ikut gitu. Dan juga orang bisa hubungin kontak di email gue. Di bawah sini. Gue pengen nanya deh. Respon orang tua lu pas lu tahu kok bidangnya di sini gitu loh. Gue pengen tahu loh kayak respon orang tua lu. At the end sih gue kasih reason gitu ke mereka. Kalau lu mau ngelawan orang tua, itu tahu ngelawannya tuh yang agak ini nih, yang agak berkualitas lah. lu
pengen nih, gue nggak mau kuliah di sini, lu kasih reason. Karena aku punya mimpi, begini, gini, mimpiku adalah ini gitu. Gue kasih reason ke nyokap gue bilang, Mi aku punya mimpi begini. Gue pengen mimpi gue adalah menjadi penyiar, mimpi gue menjadi MC, profesional MC gitu. Mimpi gue adalah menjadi podcaster, YouTuber, announcer yang berdampak gitu loh. Istilahnya kasih nilai positif gitu buat di sosial media. Itu gue pengen ngatur sosial media, gue pengen jadi kayak nge-influence orang-orang di sosial media gitu, karena banyak sekali nowadays media ini terlalu mengacaukan pikiran orang jadi negatif gitu. Kenapa nggak dari diri kita sendiri di media kita bikin yang positif? Gue punya mimpi kayak gitu, makanya berhubungan sama writing gue kan. Jadi gue kasih reason gitu ke nyokap gue, ngelawan tuh harus ada reason gitu aja. Iya, tapi emang benar deh. Dalam kita memperdebatkan apa keinginan kita kepada orang tua, sebaiknya sih kita emang mengutarakan karena keinginan kita, karena emang tujuan kita, dibanding kalau misalnya nih, aku pengen ke jurusan sastra aja lah, soalnya aku nggak bisa akuntansi. Wah, yang itu itu nanti ngomongnya pip gitu ya. ya nggak sih ya kan, pasti betul. yang ada malah itu kan karena kamu nggak bisa, harusnya dicoba dulu kayak gitu. Tapi betul. Orang tua tahu keinginan anaknya, tahu cita-cita anaknya, pasti bakal disupport ya nggak sih. Misal lu suka gamer, kenapa nggak masuk IT? Jangan. orang apanya teman gue aja bilang kayak gue nggak mau jadi apa tuh kayak yang masuk game gitu. Kenapa? Pusing. Gamenya itu maksudnya kayak lu bikin game itu tuh benar-benar bukan cuman proses di mana kayak ya 1 dan 0 gitu kan. Itu kayak lu tuh udah harus ada perkode-kodean lain ya. Emang bener-bener kayak itu coding. Coding itu setahu gue kalau udah kayak desain game, kayak lu bikin matanya doang itu berjam-jam, bahkan berbulan-bulan, or maybe bertahun-tahun. Itu lebay sih. Atau misalnya kayak teman gue nih, misalnya dia punya dia suka skincare, dia buat produk skincare, misalnya begitu. Misalnya seperti itu ya. Banyak produk skincare yang banyak kan yang lokal yang bagus gitu, seperti itu ya. Just be inovatif gitu, walaupun lu males belajar ya, tapi inovatif lah, jangan nyusahin orang tua gitu. Iya benar. Kadang-kadang orang kan mikirnya udahlah gue males lah kuliah juga ujung-ujungnya gue nanti kayak pikirannya pengen bisnis ya. Tapi kadang-kadang orang tuh bisnis tuh ya nggak bisa kayak cuman lu ngerasa lu punya duit tapi habis itu lu mau buka bisnis gitu. Boro-boro bisnis. Gue semester 5 udahlah gue mau nikah aja. Ada pemikiran anak-anak muda tuh gitu. Kayak gitu kan. Iya benar. Aduh. Kelar semester, udahlah abis ini gue nikah aja. Tapi kita ada yang nawarin nikah nggak mau. Iya gitu, kayak emang cuman pelarian doang buat nikah ya kan, mana tahu bisa jadi permaisuri gitu, bangun pagi gitu kan. Bangunnya siang-siang bukan bangun pagi. Bangun pagi masih kerja. Nggak ada kayak gitu, sumpah nikah itu nggak ada. Lu nonton World of Merit kan ya kayak gitu. Pokoknya yang anak muda tuh sekarang tuh jangan malas-malasan lah. Maksud gue kayak inovasi, jangan nyusahin orang tua. Kalau lu nggak mau belajar ya berinovasi bisnis gitu, kayak atau enggak seenggaknya lu jangan ngerepotin orang tua lah. Kasihan orang tua udah ngebesarin lu udah sampai kuliah, misalnya sampai sekarang. Just give your parents, just give your best shot to your parents gitu. Maksud gue jangan males-malesan. Lu lagi pandemik gini males, itu gue gampar. Lagi orang susah nyari kerja, lu males, gue gampar. Iya sih benar. Capek juga sih, karena apalagi kan kayak kita kan COVID ini juga agak susah-susah untuk mencari pekerjaan juga ya kan. Nggak semua orang tuh buka lowongan loh gitu. Ini ya emang hoki aja sih dapat internship ya kan. Kalau nggak juga hoki sih. Iya benar. Tapi gue kan lagi nganggur gini tau. Lagi nganggur ini gue juga gara-gara mungkin setengahnya akibat COVID-19, tapi bukan gue dipecat, tapi gue mengundurkan diri gitu loh, resign. Gue selama 3 bulan ini gue banyak interview soal social media spesialis sama content writer, karena sekarang orang-orang nggak bisa jualan offline, sekarang dia jualan online gitu. Jadi dibutuhkan namanya digital marketing sama social media spesialis gitu. Jadi menurut gue buat kalian yang misalnya tertarik untuk gue nggak promosin bidang gue sih, gue nggak punya kerjaan. Tapi kayak misalnya kalian pengen coba nulis atau coba ngehandle sosial media maksudnya nggak sesusah itu kok. Jadi kayak lu coba aja gitu, siapa tahu buat kalian yang lagi susah nyari kerja, coba aja. Siapa tahu mengurus sosial media, lu apply aja itu gampang banget, orang interview di situ.
tapi gue belum dapat kerja. Tapi gue sering di interview BTW. Mungkin gue kalah saing aja gitu. Iya, mungkin bisa sih. Kayak mungkin orang lebih kontennya lebih menarik, jauh atau gimana gitu kan. Yang penting kita tetap berusaha aja, jangan menyerah pokoknya. Dan jangan nyusahin orang tua. Iya iyalah ya, udah dari kecil lu sampai digedein sekarang sih masih nyusahin sih, apaan itu namanya gitu. Kalau kata orang itu bukan jadi manusia. Wah. betul. Iya gitu. Tapi ya Jess, mungkin dari soal terakhir kali ya. Menurut lo nih, coba kasih rekomen. Mungkin ya ada anak SMA yang ingin kuliah, yang masih bingung jurusannya apa gitu kan. Coba kasih rekomen mungkin jurusan-jurusan apa yang bisa multi lah maksud gua. Oh bisa, maksudnya banyak kemana-mana aja ya. Oke, buat anak muda. Kayak tua banget ya. Gak lah, gue gak setua itu cuy. Pokoknya kalian just do your best gitu loh. Lu bingung lu kuliah di mana, lu tanya diri lu sendiri, lu suka apa gitu. Jangan lu suka main, gak ada kuliah main. Lu suka gambar, masuk gambar. Misal lu pengen, iya betul. Lu suka ngomong, lu masuk komunikasi. Lu suka ngitung, lu masuk accounting gitu. Yang penting pas lu jalanin itu di tengah-tengah jangan sampai lu bosen. Jadi lu selama ini nih lakuin, lu pokoknya ngerenung selama mungkin ya, jangan kayak gue ya. Pokoknya jangan last minute banget dia, accounting aja deh. Iya benar ya, jangan kayak gitu ya. Pokoknya lu tuh harus tanya diri lu sendiri sebenarnya apa yang menjadi nilai hidup lu sendiri, sama apa yang lu suka gitu dari diri lu. Kalau orang tua lu ngelarang, just give your reason, just give your vision. Lu pengen ngelakuin apa ke depan, misi lu kasih tunjuk semuanya ke orang tua lu, baru pasti orang tua lu ngedengerin sih menurut gua. Kalau lu punya reason lu sendiri gitu. Kalau lu punya visi lu sendiri. Misal lu pengen, gue pengen buat game aja ya, udah gue masuk IT gitu, jadi coding gitu kan. Cuma jangan nyerah sih menurut gua. Dan lu cari referensi tuh di YouTube tuh banyak, jangan lu jadi YouTuber gitu. Nowadays susah jadi YouTuber ya. Tapi gimana ya, buat aja list yang lu mau 10, misalnya 1 sampai 10 lu tulis jurusan apa aja yang menurut lu suka. Nanti di ini lagi diseleksi alam, nanti lu tanya nih diri lu sendiri yang lu bener-bener suka banget. Misal kalau dari gue suka banget sama ngomong, gue suka banget buat konten, makanya gue masuk content writer sama social media specialist, dan juga gue pengen buat podcast gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan jangan ikutin kata orang tua lu. Bukan maksud gue jangan ngelawan orang tua lu, tapi ikutin kata hati lu sendiri, dan baru lu tanya orang tua lu menurutnya cocok gak, dan jangan lu bimbang sendiri gitu loh. Pokoknya inget apa yang dari hati lu deh pokoknya. Itu sih yang saran dari gue. Tapi gitu. menurut gue nih ya, gue masih bingung nih ya. Apa nih? Mendingan lu pilih jurusan yang sesuai dengan cita-cita lo, atau yang emang bener-bener kesukaan lu. Kadang kan orang suka mikir ya, aduh gue pengen jadi dokter tapi gue nggak bisa hitung-hitungan, gue lebih suka gambar, ya kan. Atau kayak misalnya nih, gue sukanya ini tapi gue bisanya itu. Kalau misalnya menurut gue sih ya, lu kerjaan itu banyak yang lu tiba-tiba nggak suka jadi suka gitu. Kalau gue itu yang content writer itu, gue awalnya bingung, gue nggak ngerti ini apa, tapi jadi suka gitu. Akhirnya gue buat konten. Jadi menurut gue lu pilih apa yang lu bener-bener suka, karena di kerjaan kalau lu nggak suka udah bye. Kayak gue resign. Gue resign bukan karena nggak suka buatnya ya, tapi itu beda cerita. Tapi kayak di kerjaan tuh lu harus bener-bener suka gitu apa yang lu kerjain gitu. Karena kalau lu nggak suka apa yang lu kerjain, misalnya lu nggak suka ngomong kayak gini, udah dead podcast lu gitu. Iya, betul. Maksudnya lu ngelakuin apa yang lu benar-benar suka. Misalnya kameramen ini harus benar-benar suka sama kamera, jadi lu bisa jadi fotografer. Jadi menurut gua pilihnya yang bukan cita-cita, tapi cita-cita itu bisa ending gitu. Itu kayak visi yang ke depan gitu, mimpi gitu. Tapi untuk lu pilih kuliah, lu pilih nanti yang kerjaannya yang lu benar-benar suka, yang benar-benar lu suka lakuin gitu. Lu suka buat konten, lakuin. Lu suka nulis, lakuin gitu. Lakuin apa yang lu bener-bener suka, karena di kantor tuh kalau lu nggak bener-bener suka, udah end. Menurut gue sih seperti itu. Kalau lu suka ngitung, itu cici-cici gue pada di accounting itu, dia suka ngitung makanya dia bertahan di situ. Cici-cici gue suka sales, dia bertahan di situ. Jadi
ada yang nggak bertahan, ada koko gue yang nggak bertahan di IT itu, dia nggak suka, akhirnya dia drop jadi bisnis gitu. Dia lakuin aja, yang penting at the end lu lakuin apa yang lu suka sih, apa yang menjadi passion lu ya. Passion, what is in your heart gitu, bukan cita-cita urusan nanti sih menurut gue, tapi passion yang lu suka. Dan cita-cita juga bisa berhubungan apa yang lu suka. Misalnya cita-cita lu jadi dokter, lu ternyata suka dengan menghafal biologi gini-gini gitu ya, seperti itu juga hal yang ini sih, hal yang sama juga gitu dari cita-cita. Tapi kalau misalnya ada cita-cita dan sama hal yang lu suka itu beda, menurut gue lu pilih hal yang lu suka banget dulu, karena kalau lu nggak bisa bertahan di kerjaan lu itu sangat sedih sih menurut gue. Iya sih. Gitu nah, sih. Jadi gimana sih? Karena sudah bercurhat dengan Cici Sandra, Claudia Lisa, ya kan? Gue gak setua itu, guys. Ya, jadi gimana nih keputusan lu dengan tawaran-tawaran yang udah dikasih dari si HRD tadi? Ya sebenarnya sih dari yang gue tangkap nih pembicaraan kita ya, soal ambil atau tidak dari lika-liku jurusannya salah, jurusan itu tergantung balik lagi ke kita ya kan. Apakah gue harus kayak mengintrospeksi diri gue dulu, apa benar gue suka sama peradministrasian kayak gitu kan. Kayak soalnya percuma kalau misalnya nih kita dengan nekat ngambil pekerjaan dan itu pasti bakal kita catat di CV. Kalau misalnya kita hanya bertahan 2 bulan, apa jadinya nanti kalau kita ngelamar pekerjaan di kedepannya loh, pasti HRD pasti bakal mikir ini kenapa cuma 2 bulan gitu loh. Oh iya kan? Betul. Bisa aja lu jangan tulis lu cuma 2 bulan di sini, you just freelance. Freelance. Ya, freelance. Itu trik CV ya. Iya benar. Soalnya nggak lama. Iya, nggak lama freelance gitu. Atau misalnya kayak gue nganggur gitu. Kenapa lu keluar dari pekerjaan lu sebelumnya? Gue bilangnya kayak gini. Karena saya benci buat konten itu terus, jadi pengen buat konten yang lain gitu. Gue bilangnya gitu. Pokoknya dan tatonya masuk. Dan tatonya masuk. Bentar lagi gue mau interview lagi ini minggu depan. Oh ya, lu harus pakai perkataan itu. Iya, that's right. Iya beneran gue pakai perkataan itu kok interview sebelumnya. Dan samain semua ya. Iya, samain semua karena semuanya pada nanya itu. Iya. Yang penting lu sih pokoknya kalau lu nggak suka administrasi jangan lu ambil gitu. Iya. Lu ambil yang lu suka banget. Lu lihat lagi diri lu sendiri apa yang lu suka gitu. Padahal justru apa yang kita suka di saat kita ambil malah mungkin progresnya lebih bagus daripada yang kayak jujur sih gue kayak suka ngelihat sosial media ya kayak kenapa sih kerja gue cuma begini-begini doang, padahal dia mau menjalani pekerjaan itu ya karena udah kewajiban dia, bukan karena kesukaan dia. Dan akhirnya kan emang sering kayak gitu ya, bos pasti bisa ngerasain ya mana yang karyawan yang benar-benar mencintai pekerjaannya, mana yang karyawan cuma mengerjakan pekerjaannya karena kewajiban kayak gitu ya. Iya, gue karena waktu itu pernah dihadapin 2 hal gitu loh. Lu mau kerja nyaman tapi di zona nyaman lu, atau you live with your passion gitu. Itu gue dihadapin 2 hal itu, tapi ternyata gue berani nekat, gue ambil passion gue gitu. Kadang harus agak nekat juga sih sebenarnya. Cuma itu sih tips dari gue tuh, kayak dari hati gue tuh, misalnya lu harus setengahnya, lu harus kewajiban lu, misal lu anak pertama, lu harus ngurusin adik-adik lu atau ngurusin orang tua lu, just do your kewajiban lu gitu. Tapi di satu sisi jangan ilangin apa yang ada di hati lu gitu. Jangan misalnya passion lu untuk jadi presenter atau itu jangan lu ilangin gitu. Karena itu hal yang membakar lu untuk tetap mau hidup gitu kan ya. Iya betul. Apa yang lu hidupin gitu, tetap jangan ilangin api yang ada di hati lu aja, itu sih. Oh gila, hari ini gue puas banget ya ngobrol sama teman lu ya. Akhirnya gue mendapatkan sebuah pencerahan. Iya. Daripada lu kepala lu mumet-mumet galau-galau ya kan, mendingan curhat aja sama Cici Sandra, Claudia Lisa yang punya banyak. Sandra, gak usah pakai Cici. Iya, pokoknya intinya dia punya banyak pengalaman yang bisa di-sharing ke kita supaya ibaratnya kita pun nggak salah jurusan lagi nih. Gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang lagi bingung juga kan, karena lagi di masa pandemi ini pasti lagi giat-giatnya mencari pekerjaan tapi masih bingung kayak sebenarnya sih
gue bisanya ini tapi lowongannya adanya ini. Mungkin kalian dengan nonton video ini bisa lebih berpikir lagi apa yang menjadi kesukaan kalian. Jangan terlalu memaksakan juga ya, karena apa yang dipaksakan pasti itu tidak baik. Yes, that's right. Just do it with your passion, guys. Betul banget. Dan juga kan kita juga harus tahu ya, kalau misalkan kehidupan itu kita yang jalanin, bukan orang lain. Ya mungkin orang lain kayak termasuk orang tua ya kan. Itu kan yang kayak ngebentuk kita tuh untuk ibaratnya ya cuman memberikan kita solusi saja gitu, maunya seperti apa, tetapi ujung-ujungnya tetap keputusan dari tangan kita. Jadi kita benar-benar harus yang namanya diberikan pemikiran yang sangat super matang, guys, karena maksudnya kita tuh ngambil jurusan itu bukan cuman untuk kayak dapat gelar doang loh gitu, tapi kita tuh kayak macam dapat jurusan ini memang benar-benar untuk nanti kitanya tuh ke depannya tuh bakal kayak gimana gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar hati-hati banget sih kalau menurut aku ya gitu, ya nggak sih? Karena sarjana itu bisa dibeli, tapi pengalaman nggak ada yang bisa beli. Pengalaman nomor 1, cuy. Ya, betul banget. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Guru mental kita. Oke guys, mungkin di sesi ini cukup sampai di sini aja ya. Thank you. Oke, kita akan ketemu lagi di Jumat depan di jam 7 di Thankspot It's Friday. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen apa yang akan kalian ingin kita bahas. Dan juga jangan lupa dong di checklist bellnya biar kalian tahu updatean dari podcast dari Keren ini. Jangan lupa IG kita di follow juga nih di bawah-bawah sini. Yang ini nggak usah kali ya. Yang mau nanya-nanya soal CV, nanya-nanya kerjaan atau nanya buat sosial media @Sandra&Lisa. Udah langsung ditulis lagi namanya ya, akan disebutin loh gitu. Oke, jadi di sini gua Jessica dan gua Cynthia, gua Sandra. Kita pamit undur diri. Salam, bye.